Pelajar asal Lampung Tengah menjadi penggerek bendera di Istana Negara. Polisi ungkap motif pembunuhan perempuan di kamar kos. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Seorang pelajar asal Lampung Tengah menjadi pengerek bendera saat peringatan ulang tahun Republik Indonesia. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang pelajar asal Lampung Tengah berhasil menjadi petugas pengerek bendera merah putih di Istana Negara pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Prestasi Ridho Hafizar Armadani ini menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Rasa haru tercampur bangga terpancar dari pasangan suami istri Rasma dan Karsia. Orang tua dari anggota Paskibraka Ridho Hafizar Armadani, anggota Paskibraka asal Lampung yang menjadi petugas pengerek bendera. Meskipun hanya bisa melihat anaknya di layar kaca di kantor Bupati Lampung Tengah, tidak mengurangi haru dan bangga dirasakan orang tua Ridho. Anaknya berhasil menjalankan tugas di depan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya. Ridho merupakan pelajar kelas 11 di SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah. Perasaannya kayak mana Bu melihat anak kita jadi penarik bendera itu di Istana Negara? Senang sekali, senang, alhamdulillah senang kok nggak disangka-sangka ya anak saya sampai ke sana. Saya terima kasih kepada Allah yang terus berkasi kepada saya. Semoga anak selalu sukses. Alhamdulillah. Kelas berapa anak itu? Kelas 2. SMA mana itu Bu? SMA Negeri 1 Kalirejo. Kita mau ucapan seperti apa melihat anak kita ikut mengibarin bendera di Istana Negara? Iya, kayak mana yang bisa diucapin lagi loh Mas. Saking senangnya gitu loh, saking senang bersyukur sekali. Kita sendiri bangga menyambutnya ya? Iya, orang impian dari SMP lah, pengen jadi ini. Ada cita-cita nggak Bu dari SMP pun ke dari akhir? Ya itulah, pengen jadi Paskibraka nasional kan gitu. Ridho Hafizar Armadani merupakan satu dari 2 siswa SMA di Lampung yang terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera Pustaka 2021. Seorang Capaska 2021 asal Lampung lainnya adalah putri nelayan asal pesisir barat bernama Aurel Febrina yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pesisir Barat. Keduanya berangkat ke Jakarta menuju lokasi pusat latihan Paskibraka 25 Juli 2021 lalu. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Penarik bendera ini adalah utusan dari Lampung Tengah, Ananda Ridho Hafizar. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjaga sinergi antara Pemkot dan Dewan. Sinergi yang baik dapat memperlancar pembangunan daerah. Harapan tersebut disampaikan usai rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo. Wali Kota Eva Dwiana dan Wakil Wali Kota Dedi Amarullah menghadiri sidang paripurna secara virtual. Dalam sidang tahunan ini, Eva berharap Pemkot, DPRD, dan Forkopimda terus bersinergi sehingga pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kalau Bunda berharap sinergi antara pemerintah dengan DPR, Forkopimda ini harus luar biasa. Karena Kota Bandar Lampung yang ibu kota provinsi ini memang harus lebih kuat kebersamaannya. Dan juga Bunda berharap juga kepada teman-teman DPR, karena ini kan terakhir LPJMD Kota Bandar Lampung hari ini ya selesai ya. Mudah-mudahan nanti akan diinikan ke provinsi dan kita semua akan mulai
melaksanakan program-program yang ada di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya, Presiden meminta kepala daerah untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal sesuai protokol kesehatan, seperti tidak bersentuhan fisik atau salaman, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, motif pembunuhan wanita muda di kamar kos di Kalianda, Lampung Selatan akhirnya terungkap. Pelaku RS membunuh korban NA karena sakit hati. Polisi menangkap RS, warga Adirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Pria 25 tahun tersebut merupakan tersangka di balik pembunuhan sadis ini. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pembunuhan dilatar belakangi unsur sakit hati. Pelaku tidak puas dengan pelayanan korban NA saat berhubungan intim. Pelaku sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi micet. Korban sepakat untuk berhubungan intim dengan pelaku dengan tarif Rp300.000. Namun, pelaku tidak puas dengan pelayanan korban. Akhirnya ribut dengan korban karena NA menolak dibayar separuh tarif. Tidak terima dengan perlakuan kasar korban NA, pelaku akhirnya naik pitam. Dia menghabisi nyawa korban dengan menggorok leher dan menikam korban dengan sebilah golok hingga korban tewas di lokasi kejadian. Akibat terjadinya percekcokan tersebut mengakibatkan terjadi keributan ribut kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut, mengakibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan pada saat akan mendatangi rumah ataupun TKP di tempat korban. Jadi sudah disiapkan, terjadinya suatu percekcokan tersebut mengakibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau lalu melakukan upaya penusukan. Kemudian setelah upaya penusukan juga ada kegiatan untuk mengakhiri nyawa daripada korban tersebut dengan cara menggorok leher korban. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Ditkrim Polda Lampung. Pelaku dijerat pasal berlapis, pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian disertai aksi kekerasan. Dia terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Selain mengungkap motif pembunuhan, polisi juga merilis identitas pelaku dan korban. Pelaku berinisial RS berasal dari Jabung, Lampung Timur. Sementara korban yang sebelumnya disebutkan berinisial S diketahui bernama NA. Polisi merilis identitas pelaku dan korban pembunuhan kamar kos Desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan. Pelaku berinisial RS merupakan warga Jabung, Lampung Timur. Polisi menembak kaki pria 25 tahun ini karena berusaha melawan saat akan kabur. Sementara itu, korban sebelumnya disebutkan berinisial S. Polisi menyebutkan jika korban berinisial NA dan berasal dari Sumatera Selatan. Jadi di sini Pak saya jelaskan, korban ini dengan inisial NA binti B berusia 31 tahun, jenis kelamin perempuan. Ya, pekerjaan wira swasta, beragama Islam, beralamat di Desa Pilus, Kecamatan Kisam, Ogan Kementerian Selatan, Sumatera Selatan. Kemudian terhadap tersangka yaitu adalah RS bin S berusia 25 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Usai melakukan aksi pembunuhan, tersangka RS kemudian melarikan diri. Dia menjarah sejumlah barang berharga berupa sepeda motor dan 2 unit ponsel milik korban. Sementara golok yang digunakan pelaku dibuang ke dalam sungai. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Sebelumnya warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan dikagetkan dengan penemuan mayat wanita dengan luka gorok di dalam kamar kos di Desa Kedaton. Mayat wanita muda tersebut ditemukan di ruang belakang bagian dapur kos dengan kondisi berlumuran darah. Penemuan mayat wanita dengan luka gorok di dalam kamar kos di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan menghebohkan warga sekitar. Mayat wanita muda tersebut ditemukan di ruang belakang bagian dapur kos dengan kondisi berlumuran darah. Saat ditemukan, korban mengenakan atasan warna pink dengan bawahan rok pendek berwarna hijau gelap. Selain itu, di leher korban terlihat luka bekas senjata tajam. Diduga korban dihabisi di tempat tidur, kemudian baru diseret pelaku ke bagian belakang kosan. Hal ini terlihat dari tumpahan darah korban ditemukan di tempat tidur. Korban diketahui berinisial S, berasal dari Sumatera Selatan, diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Informasi yang beredar dari warga, korban diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Ditemukan bekas botol minuman keras di atas tempat tidur. Petugas sudah melakukan olah TKP, sementara mayat langsung dibawa ke RSUD Bok Bazar Kalianda untuk dilakukan otopsi. Saya lewat tadi itu posisi pintu udah buka, bibit sayur katanya yang ini. Oh, ibu sayur? Iya, bibit sayur yang lihat ada kaki di dapur itu. Oh, iya. Makanya laporan sama ibu. Sekitar jam berapa? Ada jam 9 ya? 9 ada ya? Kita keluar tadi jam berapa ya? Tadi jam 8. Oh, jam 8. Kita keluar jam 8 tuh pintu udah buka. Oh, iya. Tapi nggak tahu, saya pikir ya ada dia gitu. Tapi semalam ada kaneh-kaneh nggak? Nggak tahu ya, saya udah malam di rumah Oh, tidur. iya. Saya nggak pernah open sih, namanya dia kerja kayak gitu ya. Hingga saat ini belum ada keterangan pihak kepolisian terkait kasus penemuan mayat wanita tersebut. Namun dengan kuat dugaan S merupakan korban pembunuhan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang DPRD Lampung Barat gelar rapat paripurna. Tetaplah bersama kami. DPRD Lampung Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-76. Hal yang dianggap tabu selama ini dan tidak membuat keramaian adalah... Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga menjadi salah satu kunci utama merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang. DPRD dan Pemkab Lampung Barat akan terus bersinergi menopang kehidupan dan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, terutama dalam penanganan COVID-19. Semangat bergotong royong dapat membuat Lampung Barat bertahan dalam pandemi ini. Tetapi dan sekaligus mengasah untuk menghadapi dan mengelolanya. Sesuai dengan temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, artinya pada prinsipnya kita di DPRD Kabupaten Barat bersinergi dengan pemerintah daerah karena memang DPR dan eksekutif ini kan satu kesatuan yang utuh tidak bisa dipisahkan. Karena artinya kalau bicara program Pemda ini ya itu merupakan kegiatan yang memang sudah dibahas antara eksekutif dengan kawan-kawan DPR. Jadi kalau bicara tangguh kita sudah membentuk semua sistem dari tingkat pemangku, pokon, kecamatan hingga kabupaten. Artinya satgas-satgas yang sudah terbentuk itu tunjukkan bahwa kita ini sudah tangguh menghadapi bencana, baik yang alam maupun yang non alam. Apalagi sekarang kita bicara masalah COVID. Jadi seluruh satuan tugas itu harus mulai bekerja keras supaya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu betul-betul terwujud. Itu menjadikan kami hamba akan menjadi orang yang tersesat. Atau ujian yang berat
Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dan buahnya membuat Indonesia. Beralih ke liputan lain, Komandan Kodim 0412 Letkol Hari Prabowo menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Lampung Utara. Upacara dilaksanakan di halaman kantor Bupati setempat. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di halaman kantor Bupati. Dandim 0412 Letkol Hari Prabowo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peringatan kemerdekaan tahun ini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, dengan makna mengajak semua masyarakat untuk tangguh menghadapi segala cobaan dan kemudian dengan perlahan-lahan tumbuh lebih baik. Makna kemerdekaan di situasi seperti ini adalah berjuang untuk melawan COVID-19 dengan menaati anjuran dari pemerintah, memperketat protokol kesehatan agar dapat bebas kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Upacara dihadiri Sekda dan anggota Forkopimda, Ketua Legiun Veteran, serta beberapa pejabat daerah dan tamu undangan lainnya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan melaporkan. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Leko, mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka setempat. Para pelajar pilihan ini yang akan bertugas mengibarkan bendera dalam peringatan ulang tahun ke-76 RI di kantor Pemkab Lampung Utara. Sekda Leko mewakili Bupati mengukuhkan paskibraka Lampung Utara. Para pelajar ini bertugas mengibarkan bendera dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Pemkab Lampung Utara. Sekda berharap tugas tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Itulah saya mengharapkan agar tugas ini dapat betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat dan penuh tanggung jawab, dengan mempersiapkan fisik dan mental agar upacara bendera nanti dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Paskibraka Lampung Utara berjumlah 33 orang. Terdiri dari 18 putra dan 15 putri. Mereka telah dilatih sekitar 3 pekan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Bupati pimpin rapat penanganan COVID-19 di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Tekan laju penularan COVID-19, Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus minta Satgas Kecamatan dan Pekon lebih proaktif dalam menangani pandemi COVID-19. Usai dinyatakan masuk dalam PPKM level 4, Ketua Satgas Penanganan COVID Lampung Barat Parosil Mapsus mengambil langkah cepat dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Parosil meminta Satgas Kecamatan dan Pekon lebih proaktif dan terpadu dalam menyampaikan data yang komprehensif terkait warga yang terpapar, isolasi mandiri, dan meninggal dunia akibat COVID-19. Langkah-langkah intervensi tersebut adalah mengoptimalkan pos penjagaan yang ada di Pekon, meniadakan acara yang mengumpulkan banyak orang, mempercepat vaksinasi, memberikan bantuan bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saya ingin tekankan kepada seluruh Pratin, posko yang ada di masing-masing Pekon ini harus efektif. Dan juga satgas-satgas yang ada di kecamatan dan Pekon juga harus proaktif. Karena sekarang ini penyebaran virus ini sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa yang mesti dilakukan dengan kerja keras dan secara masif harus diberikan kepada informasi. Dan saya juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya
melakukan vaksinisasi ya. Masyarakat diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan mengikuti vaksinasi, baik oleh Dinas Kesehatan atau TNI Polri. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Menindaklanjuti instruksi Mendagri nomor 31 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, Bupati Parosil Mapsus menggelar rapat evaluasi kerja. Rapat membahas tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 serta PPKM level 4 di kabupaten tersebut. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Apapun kegiatan dari pemerintah daerah. Dalam rapat, Parosil yang juga Ketua Satgas COVID-19 Lampung Barat mengatakan penetapan level ini tentunya harus diikuti dengan penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah penerapan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Fasilitas umum ditutup sementara. Resepsi pernikahan ditiadakan. Pemerintah juga berupaya mempercepat vaksinasi agar laju penyebaran virus dapat terkendali. Tingkat kematian misalnya meninggal dunia misalnya kita cukup tinggi, maka kita peneliti beratkan juga ke rumah sakit umum. Lampung, memang kalau Perbu ketersediaan obat, alat kesehatan, dan oksigen juga diawasi. Diharapkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Alimuddin Umar dapat menjaga stok obat, alkes, dan oksigen. Yang saya anggap Pak Wakapolres tidak akan bisa dilakukan hanya. Kami mengapresiasi, artinya kebijakan pemerintah pusat ini mesti kita dukung bersama-sama. Nah, saya berharap koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dan juga mungkin dengan pihak rumah sakit, ya kan, supaya lebih efektif dan termasuk juga lebih efisien. Saya khawatir kalau tidak ada koordinasi terjadi hal yang buruk. Diharapkan Puskesmas untuk memprioritaskan. Masyarakat dapat mematuhi kebijakan pemerintah terkait PPKM level 4 agar laju penyebaran virus corona dapat menurun. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.